Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ujubu wal kibru wal fakhru wa huwa ad-da'ul 'adal. Dan adapun ujub, merasa dirinya yang paling baik, bu kasambu ka aban tibi can maturah. Wal kibru dan sombong, wal fakhru dan angkuh. Sama sebenarnya, al fakhru itu angga can maturah. Angkuh. Wa huwa ad-da'ul 'adal. Maka yaitu adapun al-ujub wal kibr wal fakhr ad-da'ul 'adal, yaitu penyakit al-'adal yang sangat kuat. Wa huwa adapun ujub nadarul 'abdi ila nafsih bi'ainil 'izzi wal isti'dham, yaitu melihatnya hamba kepada dirinya, abd kepada dirinya sendiri maksudnya, bi'ainil 'izzi wal isti'dham, dengan pandangan mulia, wal isti'dham dan memuliakan dan menghitung agung. Wa nadruhu dan melihatnya abd ila ghairihi kepada selain abd, kepada selain dirinya, bi'ainid dhulli wal istihqar, dengan pandangan menghinakan dan menganggap hina. Jadi yang namanya ujub ini pengertiannya begini, kita melihat orang lain itu lebih rendah dari kita, sedangkan kita merasa lebih baik. Itu tidak baik. Maka Habib Umar hafizahullah ta'ala berkata, saya tidak akan dakwah semasih saya merasa lebih baik daripada orang lain. Jadi bagaimana kalau kita dakwah tidak merasa lebih baik daripada orang lain? Kita dakwah karena kita disuruh dakwah, ketika kita tahu dakwah. Ketika kita mampu berdakwah, kita dititipi ilmu, kita dititipi amanah, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar berdakwah, disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan walau ayah, maka kita berdakwah, mengajar. Itu berdakwah. Mengajari santri, mengajari murid, atau dakwah keliling di masjid atau di antara masyarakat, itu juga dakwah. Kita menjalankan dakwah bukan karena kita merasa lebih baik daripada orang lain, tidak. Memang syaratnya dalam dakwah itu, kita memang harus melakukan lebih dulu apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Akan tapi, jaga hati, jangan merasa kita yang paling benar, jangan merasa kita yang paling baik, jangan merasa kita yang paling mulia. Kita tidak tahu hakikat itu semua, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa natijatuhu 'ala lisan ay yaqula ana. Adapun natijahnya ujub atas lisan, yaitu berkata yaman akan lafaz ana. Aku. Kama qala iblis al-la'in. Seperti yang berkata siapa iblis al-la'in yang dilaknat. Al-la'in yang dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan lafaz ana khairun minhu. Adapun aku yaitu lebih baik minhu dari Adam. Khalaqtani mencipta engkau ya Allah ni kepadaku min narin dari api, wa khalaqtahu dan mencipta engkau hu akan Adam min tin dari tanah. Jadi merasa lebih baik dia. Merasa ini masalah. Wa thamratuhu fil majalis, adapun buahnya al-ujub fil majalis di dalam banyak-banyak tempat-tempat duduk bersama orang banyak, at-taraffu' wa taqaddum, yaitu berebut tinggi, wa taqaddum dan berebut depan. Apa namanya? At-taraffu' merasa tinggi, wa taqaddum, dan saya kira berebut itu lebih bagus di situ. Berebut apa namanya? At-taraffu' arasa tinggi, wa taqaddum arasa ngada. Jangan metu libur nganyol. Libur nganyol. Kita nggak perlu nganyol-nganyol. Kalau kita diperlukan, misal kalau kelas kampung, kita diperlukan untuk mimpin Fatihah. Jangan kita merasa lebih baik daripada orang lain karena kita disuruh saja dihaturkan. Sudah Fatihah. Kita suruh mimpin tahlil, pimpin saja tidak apa-apa. Tanpa merasa kita lebih baik daripada orang lain. Suruh baca Yasin, baca saja. Karena kita disuruh, dihaturkan. Tanpa merasa lebih baik daripada orang lain. Wa talabut tasaddur, ini juga, dan mencari at-tasaddur. Apa tasaddur ini?
eh, terdepan. Tasaddur ini terdepan dari sadr. Sadr ini dada. Sadrun dada. Dan mencari kedudukan terdepan lah, boleh begitu ya. Fil mahafil di dalam banyak-banyak kumpulan. Jadi inginnya selalu mencari posisi. Inginnya selalu mencari posisi. Ini penyakit ini kepada kita sebagai ustadz, kepada kita sebagai kiai. Ini masalah besar. Ini penjagaan hati kita. Polan tak beri mic pas ngosok umpama. Karena tidak diberi bagian, wajahnya tidak enak. Jangan, jangan, jangan. Jaga hati. Karena dari hati akan menjelma perbuatan-perbuatan sesuai isi hati. Kalau dalam hatinya jelek, akan menjelma perbuatan yang jelek. Kalau di hatinya bagus, akan menjelma perbuatan yang bagus. Jaga hati. Yang kita cari adalah pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita misalkan diaturi ini, diaturi itu, disuruh ini, disuruh itu, punya tugas ini, punya tugas itu. Niatkan untuk khidmat kepada agama Allah. Niatkan untuk melayani umat, niatkan untuk menjaga syariat, niatkan untuk menebarkan kalimat-kalimat suci. Sudah. Wa fil muhawarati al-istinkaf min ayyuradda kalamuhu alaih. Jadi samrah ini buahnya ujub itu di dalam majlis tadi diterangkan. Wa fil muhawarati dan di dalam saling debat. Jadi muhawarah itu sama dengan majalis, saling debat al-istinkaf, yaitu istingkaf ini makna lain daripada istikbar. Merasa sombong, artinya tidak mau menerima kebenaran. Min ayyuradda kalamuhu alaih. Dari harus ditolak atau dikembalikan. Kalamuhu apa kalamnya? Man alaih atas man. Artinya dia tidak mau mengalah. Itu ujub. Buahnya ketakabur nanti. Nah ini dia. Wal mutakabbir huwa alladhi idza wu'ida anifa. Adapun orang yang takabur huwa ya mutakabbir alladhi idza wu'ida, yaitu orang idza wu'ida yang apabila diingatkan alladhi anifa maka menolak ya alladhi, artinya mana asalnya kasar. Adang kerenteng mau dipahinga. Kamu itu mungkin salah sih. Misalkan. Wah, adang kerenteng. Padahal memang salah. Ya kalau memang betul tidak apa-apa dipertahankan. Kalau menurut saya yang betul begini. Masalah orang menerima tidak menerima, tidak usah banyak cincong, nggak usah banyak cekcok. Silakan saja. Tapi kalau kita yang salah, kita harus nerima. Karena nerima itu adalah bagian daripada ilmu itu sendiri. Kalau kita salah, kita nerima kesalahan kita, itu berarti kita masih punya ilmu yang baik. Kalau kita salah tidak mau menerima kesalahan, masih pengkelepeng geberak katanya mau gede jaga lauk, itu menandakan bahwa hati kita itu tidak bersih. Wa idza wa'adha an-nafah, dan apabila bermau'idhah ya man mutakabbir an-nafah maka memberatkan, maka sombong ya man. Ketika kasar, ini an-nafah itu. Jadi kalau mengingatkan orang lain seakan-akan dirinya saja yang yang benar, orang lain tidak benar sekali. Ya torongko umpama ya. Alhamdulillah. Wa kullu man yara nafsahu khairan min ahadin min khalqillah. Adapun setiap orang yang melihat man akan dirinya man khairan akan lebih baik min ahadin dari salah seorang min khalqillah, dari satu orang sebagian dari makhluknya Allah subhanahu wa suci Allah, fahuwa maka yaitu adapun man mutakabbirun, yaitu orang yang sombong. Bal yang bagi, bahkan harus, anta alama apa harus tahu kamu, annal khayyirah akan sungguhnya orang yang baik. Khayyir itu ya, orang yang dipilih, orang yang baik, orang yang dipilih oleh Allah. Man huwa khairun indallah,
yaitu orang huwa yang adapun man khairun yaitu baik indallah di sisi Allah taala fid daril akhirati di rumah akhirat wa dzalika ghaibun adapun itu khair ghaibun yaitu samar artinya tidak ada yang tahu kita itu tidak ada yang tahu wa huwa mauqufun alal khatimati adapun khair mauqufun yaitu di orang yang dipilih oleh Allah orang yang baik itu mauqufun yaitu di apa namanya di mana asalnya dihentikan artinya di mauquf yaitu di apa maknanya yang bagus itu mauqufun yaitu ditetapkan nah boleh di situ ditetapkan yakni maqtu'un mauqufun matbu'un alal khatimati atas akhir perkara. Jadi kata Nabi SAW, innamal amru bil khawatim. Jadi perkara seseorang itu tergantung khatimahnya, khawatimnya. Jadi apa namanya? Ketika Nabi SAW mengajarkan kepada kita supaya minta husnul khatimah. Husnul khatimah. Karena baik tidaknya orang itu di situ. Maka ketika kita sedang baik, bersyukurlah kepada Allah dan mintalah supaya kebaikan itu kita bawa sampai mati. Maka tidak henti-henti para ulama mengajarkan supaya kita selalu minta husnul khatimah. Wa i'tiqaduka min nafsik fi nafsika annaka khairun min ghairik jahlun mahdun. Adapun i'tiqadmu fi nafsika di dalam dirimu annaka akan sungguhnya kamu khairun yaitu lebih baik min ghairika dari selain kamu jahalun mahdun yaitu kebodohan yang murni Allah bal yanbaghi alla tandura ila hadin bahkan harus alla tandura apa harus melihat kamu ila hadin kepada seorang illa kecuali jadi bal yanbaghi bahkan harus alla tandura apa harus apa tidak melihat kamu ila hadin kepada seorang pun illa kecuali watara melihat kamu annahu akan sungguhnya ahad khairun yaitu lebih baik minka darimu siapapun dia wa annal fadla lahu alaik wa tasdari nafsak wa annal fadla dan sungguhnya keutamaan lahu yaitu bagi ahad laka atas kamu dia lebih dariku dia lebih mulia dariku wa tasdari dan menghinakan kamu nafsaka akan dirimu aku ini siapa aku ini siapa aku ini orang kecil, aku ini orang hina, aku ini banyak dosa, aku banyak kesalahan kepada Allah. Fa in ra'aita saghiran, ini yang paling terkenal perkataannya Imam Ghazali. Maka apabila melihat kamu saghiran akan anak kecil atau orang yang lebih muda dari kita, qulta maka berkata kamu, hada lam ya'sillah. Adapun ini yaitu tidak bermaksiat hada kepada Allah. Wa ana asaituhu, adapun aku yaitu bermaksiat aku kepada Allah. Fala syakka annahu khairun minni, maka tiada ragu annahu sungguhnya ya hada khairun yaitu lebih baik minni dariku. Ketika kita melihat anak kecil, maka kita muliakan karena dia belum punya dosa. Kalau kita melihat orang yang lebih muda dari kita walaupun sama-sama tua, maka prinsip kita harus punya perasaan ini orang lebih muda dari saya. Jadi dosanya lebih sedikit pasti dari saya ini. Nah, ini dia. Wa in ra'aita kabiran dan jika melihat kamu kabiran akan orang tua, qulta maka berkata kamu, hada khairun minni. Adapun ini kabir yaitu lebih baik minni dariku. Abadallaha qabli yang menyembah hada kepada Allah qabli sebelum aku. Ini lebih tua dariku. Lebih kenal la ilaha illallah daripada aku. Dia lebih dulu salat kepada Allah, menyembah kepada Allah daripada aku. Wa idza ra'aita 'aliman qulta dan apabila melihat kamu aliman akan orang alim qulta maka berkata kamu hadza qad u'tiya ma lam u'tah adapun ini alim yaitu sungguh diberikan hadza ma akan perkara lam u'tah yang tidak diberikan aku ini masya-Allah punya ilmu masya-Allah tabarakallah wa balagha ma lam ablu dan sampai hadza ma akan perkara lam ablu yang tidak sampai aku masya-Allah ini orang masya-Allah sudah
Wa alima ma jahiltu, dan tahu hadama akan perkara jahiltu yang bodoh aku. Fa kaifa akunu mislah, maka bagaimana aku mislah, yaitu umpamanya hada. Enggak usah kita merasa sombong, merasa ini, enggak usah, ngapain? Hormati orang lain, maka kita akan dihormati walaupun kita tidak mengharap itu. Kalau kita tawadhu, paling disenangi oleh Allah, paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana jahilan, dan jika ada man atau ghair jahilan, yaitu orang bodoh, kita melihat orang bodoh, qulta, maka berkata kamu, hada asallahu taala bijahlin, adapun ini jahil, yaitu maksiat, hada kepada Allah taala dengan bodoh. Wa ana asaitullah biilmin, hali adapun aku, yaitu maksiat aku kepada Allah dengan ilmu. Ini orang bodoh, kalau maksiat kepada Allah karena dia bodoh gampang diampuni. Kalau saya kan sudah tahu ilmu, kalau maksiat, oh saya dikemplang oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu kan? Fa hujjatullah taala alayya akbar, maka adapun hujjahnya Allah taala alayya atas aku, yaitu lebih banyak atau lebih besar. Karena tahu, kalau tahu bermaksiat, tahu bahwa itu maksiat seperti dilakukan, ini sanksinya lebih besar daripada orang yang bermaksiat dia tidak tahu hukumnya itu. Wa ma adri, dan tidak tahu aku, bimah, dengan apa, yuhtamuli, diakhiri untukku, wa bimah, dan dengan apa, yuhtamulahu, diakhiri bagi jahil atau man. Kita tidak tahu apakah dia itu nanti di akhir hayatnya lebih baik daripada aku. Nah ini dia. Jadi kalau kita berprinsip seperti ini, maka kita pasti tawadhu, pasti menjadi orang yang mutawadhi. Kata ulama itu, seperti yang sering saya dengar dulu di era 1996-97 dari Syekhina Syekh Abdul Fattah Hussein Rawah rahimahullah ta'ala di Masjidil Haram, tepatnya di Babus Salam itu, di dekat Sa'i. Beliau selalu melontarkan 2 bait syair hampir tiap malam itu, untuk mendobrak hati santri-santrinya, untuk menundukkan hati santri-santrinya. Tawadha takun kal badri la halinadhirihi, ala safahatil ma'i fahuwa rafi' wa huwa rafi', wa la takun kad dukhani ya'lu binafsihi, ala safahatil jawi wa huwa wadi'. Kata beliau apa? Tawadha, tawadhu'lah kamu, takun kal badri, dalam sebagian riwayat kan najmi, maka kamu kalau tawadhu, kamu akan seperti rembulan, dilihat oleh orang-orang di bumi, di permukaan air, padahal dia itu tinggi. Jadi mon nang pinggir sungai, mon tepan bulan purnama kan beda baba bulan, padahal beda atas langit, aro bulan tawadhu'nya. Wala takun kadukhan, jangan kamu seperti asap rokok, asap ini. Ya'lu binafsi, kimatengki. Padahal ketika berkumpul dengan gumpalan awan di angkasa, nggak ada apa-apanya sama sekali. Nggak ada apa-apanya sama sekali. Makanya kita harus belajar, ngaji. Kenapa? Karena dengan ilmu kita tahu tawadhu. Dengan ilmu kita tahu bagaimana caranya menjadi orang yang baik, dan bagaimana bersikap menjadi orang yang baik. Kita tidak mudah sombong, kita tidak akan rebutan, kita tidak akan gampang angkuh dan lain sebagainya. Kalau kita ngaji, kalau enggak ngaji masalah. Merasa benar sendiri, moncan engkau dah iya, la, tak ada moncan engkau. Qala Allah Ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ulama, qala al-awliya as-salihun rahimahumullah. Jadi kita pedomannya ke sana, kita pedomannya kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada panutan-panutan kita para ulama sebagai pewaris baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta di sini terakhir, wa in ra'aita kafiran, dan jika melihat kamu akan orang kafir, kulta, maka kamu berkata, la adri, tidak tahu aku, asa ayyuslima, jangan-jangan masuk Islam ya kafir, wa yuhtamali, dan diakhiri bagi kafir bi khairil amal, dengan amal yang baik, dengan sebaik-baiknya amal, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa yansalla bi islamihi min dunubihi kama tansallu sya'ratu minal ajin, dan lepas ya kafir bi islamihi, insalla ini lepas ya, lepas seperti pedang yang dilepas dari apa namanya,
dari sarungnya. Bislami sebab Islamnya kafir, min dunubihi dari dosa-dosanya kafir, kama tansallu sya'ratu seperti yang lepas apa asy'ara sehelai rambut, minal ajin dari adonan roti. Wa amma ana dan adapun aku, fa'asa maka jangan-jangan ayyudillani Allah, jangan-jangan menyesatkan ni kepadaku siapa Allah, fa'akfurah maka kafir aku, na'udzubillah. Fayuhtamali bisu'il amal maka diakhiri bagiku dengan amal yang tidak baik, dengan cubaan amal. Fayakunu huwa gadan maka ada huwa kafir gadan besok minal muqarrabin, yaitu sebagian dari orang-orang yang dekat kepada Allah. Wa akunu ana dan ada aku anak aku minal mub'adin, yaitu sebagian dari orang yang dijauhkan dari Allah. A'udzubillah. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fala yakhrujul kibru min qalbika, maka tidak keluar apa sombong min qalbika dari hatimu, illa kecuali bi an ta'rifa dengan harus tahu kamu annal kabira min man huwa kabirun indallah, akan sungguhnya orang yang besar, man yaitu orang, huwa yang adapun man, kabirun yaitu besar, indallah taala. Wa dzalika adapun annal kabir man huwa kabirun indallah mauqufun 'alal khatimah, yaitu di apa namanya tadi saya beri makna mauqufun itu dihentikan atau dipastikan, alal khatimah atas uh, atas atas dibudi careng madura atas akhir hayat. Wa huwa adapun ya mauqufun alal khatimah masykukun fih, yaitu diragukan fihi dalam ya sebentar huwa ya kabir ya, huwa ya kabir wa huwa adapun kabir masykukun fih, yaitu diragukan fihi dalam ya kabir. Fayashghaluka khaufu su'il khatimah, maka menyibukkan akan kamu khaufu apa takut su'il khatimah, jelek terakhir, an anta takabbara dari harus takabur kamu, ma'asyakki fiha beserta ragu fiha ya khatimah ala ibadillah atas hamba-hambanya Allah Ta'ala. Artinya kalau kita sama-sama tidak tahu siapa yang baik pada akhirnya, siapa yang tidak baik pada akhirnya, kita tidak akan sombong. Kita tidak akan merasa lebih baik dari orang lain. Kita tidak akan merasa lebih begini begitu, tidak. Ini sangat penting, sangat penting. Ini penjagaan hati luar biasa. Al-Imam Ghazali rahimahullah menulis pembahasan ini di dalam kitab kecilnya ini. Luar biasa. Ini semua ada di Ihya ini. Wa yaqinuka wa imanuka fil hali la yunaqidu tajwizaka at-taghyira fil istiqbal. Adapun keyakinanmu dan imanmu fil hal di dalam sanaleka jangan mature, di saat itu fil hal di dalam keadaan sekarang, la yunaqidu yaitu tidak merusak ya yakinuka tajwizaka at-taghyira fil istiqbal. Fa inna Allah muqallibul qulub yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. La yunaqidu yaitu tidak merusak ya yakin wal iman, yakinuka wa imanuka tajwizaka at-taghyirah akan melewatimu atau akan merubah fil istiqbal di dalam masa depan. Jadi di dalam perkara yang akan dihadapi. Fa innallaha muqallibul qulub, maka sungguhnya Allah yaitu yang membolak-balikkan banyak-banyak hati. Yahdi man yasha, yang memberi petunjuk Allah akan orang yang berkehendak Allah, wa yudhillu dan menyesatkan Allah man akan orang yasha yang berkehendak Allah. Maka Al-Quran sendiri mengingatkan kepada kita supaya kita banyak berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan sesatkan kami setelah Engkau menunjukkan kami. Kami ingin petunjuk ini kami bawa sampai kami mati. Jadi di antara jalannya husnul khotimah itu
banyak sholawat kepada Nabi SAW. Jangan pernah tidak bersolawat. Jangan pernah tidak bersolawat. Minimal 300 sehari. Minimal 300 sehari. Apalagi sampai 1000, subhanallah. Karunia dari Allah itu. Jangan sampai di pondok 1000 pulang nggak sholawat. Minim orang itu, ya kalau sebagian itu 313 dalam sebuah thariqah. Secara umum seperti yang ditulis Imam As-Sakhawi rahimahullah dalam Al-Qaulul Badi fi salati wassalam ala nabi syafi' itu 300. Kalau sudah sampai 300 itu masuk kata beliau dalam kategori banyak membaca salawat dalam satu hari satu malam. Itu minim, batas minim dikatakan banyak itu 300. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wardah. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah SWT. Taufik itu adalah semangat dan kekuatan melakukan ibadah. Tanpa taufik dari Allah kita tidak bisa apa-apa. Sehat sekalipun kita tidak akan ada gunanya kalau tidak diberikan bimbingan dan taufik oleh Allah SWT. Bahkan orang sakit lebih mulia daripada kita kadang-kadang. Orang sakit ketika mendapat taufik masih masih giat beribadah. Kalau tidak taufik orang sehat, oh paling hanya menggunakan kesehatannya dalam hal-hal yang tidak baik. A'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.